Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pekerja bangunan di Samarinda tewas tersengat aliran listrik. Aktivis lingkungan di Samarinda gelar aksi di depan kantor Gubernur Kaltim terkait maraknya dugaan tambang ilegal. Kutai Timur kini memiliki satu objek wisata yang dinamai Kampung Bahari Nusantara. Sekali lagi kami mengingatkan kepada negara ini bahwa Mengenakan atribut kotak suara bertuliskan KPU dengan ditempeli alat pengeruk ekskavator dilakukan aktivis Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Kaltim saat menggelar aksi di depan kantor Gubernur Senin siang. jaminan hidup bagi masyarakat sipil kawan-kawan. Pedemo mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap kelompok atau orang yang memanfaatkan tambang untuk kepentingan politik praktis. Mereka pun mencatat terdapat 166 titik tambang batubara dikerjakan secara ilegal dan masih beraktivitas hingga kini termasuk di kawasan ibu kota negara. Pernah lepas dari penjajahan ruang hidup kawan-kawan. Siapapun yang terpilih dalam sistem politik 2024 nanti, yang kita butuhkan adalah pemulihan bagaimana ekonomi. Kita lihat misalnya di berbagai pemilihan yang terjadi dari level kabupaten kota, misalnya untuk pemilihan wali kota dan bupati, kemudian untuk calon legislatif, kemudian para anggota DPR, bahkan sampai presiden membuktikan bahwa mereka punya hubungan pendukung utamanya dananya untuk pemilu melalui para penguasa dan pengusaha untuk industri ekstraktif, salah satunya pertambangan batubara. Kita menolak ini terus dijajah dari sistem industri yang ekstraktif, kita menolak dijajah dari sistem politik yang Dari berbagai temuan tersebut, pedemo mendesak polisi menindak pelaku tambang batubara ilegal. Pembiayaan pers di Indonesia tidak pernah menjadi independen. Karena apa? Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Pemilu 2024 akan menjadi semuanya terlibat dalam situasi politik kepentingan. Kalau Edi Prabowo dan Jokowi yang mana saat itu nota 1. Kemudian ada lagi dari Kementerian Penetapan. Pekerja kebun sawit yang tergabung di Forum Perjuangan Kalimantan Timur menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPRD Kaltim terkait hak pekerja. Salah satu persoalan yang disampaikan buruh adalah hak keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Kemudian kalau Ketua Komisi 4 Ahmed Reza Fahlevi menyayangkan ketidakhadiran perwakilan perusahaan. Ia secepatnya akan menindaklanjuti aduan tersebut dengan meminta keterangan perusahaan tempat para buruh bekerja. Komisi 4 pun akan meminta data Disnakertrans guna memastikan dugaan pelanggaran ketenaga kerjaan tersebut. Ada usulan daripada teman-teman serikat buruh bahwasanya banyak sekali buruh yang khususnya dipekerjakan di perkebunan sawit, mereka belum mendapatkan MCU. Oleh sebab itu mungkin kita ingin memberikan usulan juga kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di Kalimantan Timur ini untuk memberikan perlakuan atau memberikan hak yang pantas kepada buruh-buruh seperti MCU dan yang lainnya. Ke depan apakah akan ada memanggil perusahaan-perusahaan Kita yang akan memanggil, akan memanggil. Ya sebenarnya kan ini tinggal menjalankan daripada aturan kan yang berlaku. Jadi kalau ada yang beberapa perusahaan yang sudah diselesaikan oleh putusan dari PDUN, masuk juga dengan Disnakertrans, kita berharap beberapa perusahaan ini bisa menjalankan sudah. Baik, terima kasih. Perwakilan Forum Perjuangan Buruh Kaltim Nason Nadaek sengaja mengadu ke DPRD agar Disnakertrans turut membantu pekerja. Persoalannya sekarang Disnaker juga tidak terlalu tanggap terhadap hal itu, bahkan menurut kami sih ada pembiaran dan akhirnya pelanggaran itu terjadi dan selalu terjadi. Inilah yang kita bilang tadi, mengapa kita menyampaikan pendapat ke sini, menyampaikan keluh kesah ke sini, agar fungsi kontrol daripada
legislatif itu kepada eksekutif ini bisa berjalan. Pekerja meminta agar persoalan K3 dapat terpenuhi sehingga mereka dapat bekerja dengan giat karena merasa dilindungi. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Anggota PHRI Kaltim Senin siang berhimpun di lokasi musyawarah daerah di Balikpapan. Musyawarah kali ini jadi perhatian serius pebisnis hotel dan restoran. Diduga ini berkaitan erat dengan penetapan salah satu wilayah di Kaltim sebagai ibu kota negara. Total peserta yang mengikuti musda adalah 91 orang dari masing-masing utusan pengelola perhotelan dan restoran. Sekjen Badan Pengurus Pusat PHRI Maulana Yusran menyatakan musda ini seharusnya digelar Januari 2023 lalu. Akan tetapi akibat beberapa persoalan teknis terpaksa ditunda. Untuk dipilih sebagai calon musda PHRI Kalimantan Timur kali ini adalah yang musda ke-6. Agak sedikit mundur dari jadwal yang ditentukan, yaitu harusnya di awal Januari yang lalu, tapi karena satu dan lain hal, masalah persiapan teknis sehingga diselenggarakan hari ini. Dan hari ini akan diikuti oleh 91 anggota yang akan memilih, dan calon ketuanya ada 2 orang, yaitu Pak Sahmal dan Pak Yulidar. Untuk nantinya, ya memang persyaratannya tentunya yang bersangkutan pernah menjadi pengurus dan mempunyai KTA dari kartu sertifikat tanda anggota PHRI. Saat ini terdapat 2 nama yang memperebutkan kursi ketua PHRI. Kedua nama tersebut adalah Yuli Dargani selaku General Manager Mirma Hotel dan Sahmal Ruhib General Manager Hotel Jangjaya. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Serta musyawarah daerah